Halo semuanya, selamat datang di pertemuan kita hari ini ya, tentang material objek 3D. Mungkin minggu kemarin kalian sudah belajar tentang hard surface modeling. Kalau saya lihat dari silabus dan RPP, saya datang ke sini kebetulan dari UPI lagi karena dipanggil untuk mengajar kalian tentang material objek 3D. Jadi kebetulan ini juga lumayan specialty saya atau kelebihan saya di sini di material objek 3D. Tapi sebelum saya mulai, mungkin saya juga akan memberikan sedikit gambaran ya, apa yang akan kita pelajari nanti. Nah ini, satu set ataupun beberapa materi yang pernah saya buat, mungkin yang mungkin akan kalian pelajari, tapi tidak akan sedetail ini, juga tidak akan sedetail ini. Mungkin ini sedikit, tapi kalau saya tab, masih sedikit. Yang ini, nah ini baru. Tapi kalian tidak akan sampai segini lah, karena siswa SMK kalian tidak akan saya bawa sampai ke kegilaan seperti inilah, sampai madness seperti ini tidak akan. Paling sampai ini apa, yang ini paling sedikit lah. Oke, itu sedikit gambaran buat kalian tentang material 3D. Tapi sebelum saya lanjutkan materinya, saya ingin bertanya dulu nih. Menurut kalian nih, kenapa 3D itu secara ini ya, secara perhitungan ataupun secara pemrosesan dalam komputer, kenapa menurut kalian 3D itu lebih berat daripada 2D gitu? Boleh siapapun yang menjawab sebelum saya tunjuk. Boleh Akil? Kalau menurut saya karena ya itu 3D gitu. 3D itu kan bisa dilihat dari segala arah gitu. Sementara kalau 2D itu cuma satu arah dan kesannya itu flat kan. Sementara kalau 3D itu dari segala arah, jadi grafik itu harus ngeload banyak perspektif gitu. Mungkin itu sih dari saya. Sip, betul Akil. Jawaban yang bagus ya. Bukan hanya dari 3D itu dari banyak arah seperti yang dijelaskan Akil tadi. 3D itu kan seperti namanya 3D, 3 dimensi. X, Y, and Z. Tiga sumbu gitu ya. Kalau dua dimensi cuma X, Y, X dan Y. Dan 3D juga bisa lebih besar karena kita memasukkan elemen 2D di dalamnya. Seperti yang kalian lihat tadi di material ini. Sebenarnya kan ini secara visual cuma 2D gitu. Gambar ini gitu. Tapi kan bisa ada perhitungan-perhitungannya gitu. Nah, ada fungsi-fungsinya. Jadi itu adalah bakal kalian yang pertamanya untuk memahami 2D dan 3D. Sebenarnya itu akan penting bagi kalian ketika kalian memilih aset yang tepat untuk pembuatan game misalnya. Nah sekarang nih, ini agak sedikit aneh pertanyaannya, tapi ini juga akan menjadi modal buat kalian. Apakah matematika itu dibutuhkan tidak dalam 3D? Ataupun dalam dunia game yang lain-lainnya gitu? Boleh siapapun yang menjawab. Boleh Wilham, silakan. Menurut saya dibutuhkan ya Pak, terutama uh, apa sih koordinat atau kartesius gitu Pak, dibutuhkan. Karena kan dalam si 3D gini kan yang Bapak sebut tadi X, Y, Z gitu. Ya betul, Izan lagi. Wilham, betul sekali Wilham. Jadi bagi kalian yang punya modal dalam matematika, sebenarnya itu adalah modal pertama kalian untuk masuk ke dalam material 3D itu. Betul sekali yang diberitakan oleh Wilham tadi. Kita itu sangat membutuhkan matematika dalam dunia 3D gitu. Ketika kalian memasuki dunia 3D seperti saya, yang lebih detail seperti ini, misal yang ini aja. Nah ini kan tidak semata-mata langsung bisa seperti ini gitu. Nah ini garis melengkung ini adalah sebuah gabungan dari sumbu X dan Y. Jadi kalau X ditambah Y kan langsung ke atas sedikit. Kalau kita pakai sinus, maka akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 4, 3, 2, 1 ke minus ke bawah. Nah ini kan. Misalnya di sini 5 lah. 4, 3, 2, 1, di sini minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Karena pakai sinus kita akan terus mengulang dan mengulang. Nah, itu sedikit modal buat kalian. Tapi tidak akan sampai sini, saya janji. Mungkin pertanyaan satu lagi lah. Nah, ini mungkin agak susah, tapi kenapa kalau kalian pernah lihat game gitu, ketika kalian masuk ke dalam sebuah fisik ataupun objek, di tampak depan objeknya akan terlihat gitu, tapi ketika kalian masuk agak nge-glitch gitu, tiba-tiba si objeknya menghilang.
Ada yang tahu gak kenapa? Kalau kalian tidak tahu tidak apa, akan saya jelaskan. Kalau saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu, oke. Belum tahu, Pak. Belum tahu, boleh, saya akan jelaskan. Jadi dalam 3D itu ada yang namanya normal gitu. Normal itu definisinya banyak, tapi kalau definisi dari saya pribadi adalah sebuah nilai pasti dari sebuah titik ataupun face ataupun edges yang yang menjelaskan ke arah mana si permukaan ini menghadap gitu. Kalau saya aktifkan face orientation, nah di sini akan terlihat warna biru gitu. Kalau dalam objek yang bawahnya itu akan terlihat warna merah. Nah, yang warna biru itu adalah face yang positif. Yang warna merah itu yang negatif. Kenapa saya jelaskan ini? Ini akan sangat berpengaruh pada kalian ketika menempelkan image tekstur. Nanti saya akan saya jelaskan image tekstur apa. Khususnya dalam Unity, ketika kalian perhatikan, jika kalian tempelkan pada positif, maka yang positif itu akan yang akan dikomputasi gitu. Jadi yang negatif akan dianggap tidak ada. Makanya ketika kalian melihat objek yang di depannya ada, di belakangnya tidak ada, karena yang negatif normalnya itu sengaja tidak dihitung agar lebih mudah dikomputasi oleh komputer. Nah, ini juga saya akan memberikan sedikit informasi tentang kenapa game itu secara komputasi dan secara cara main gitulah lebih ringan gitu daripada aplikasi 3D gitu. Sebelum saya jawab nih, ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa game lebih ringan daripada aplikasi 3D? Satu lagi nih. Kalau tidak tahu, tidak apa, saya akan jelaskan juga. Oke, berarti kalian memang sedikit nih ya, agak kurang ya mendalam ya. Saya maklum ya, karena saya juga ketika main game aja gitu. Tidak akan saya urus apa dalamnya. Jadi perbedaan aplikasi software 3D dan Unity dan yang lainnya. Software 3D itu akan terus mengulang-ulang komputasi atau perhitungan yang ada dalam areanya gitu. Sedangkan kalau dalam game, komputasinya akan dilakukan terlebih dahulu dan tidak akan dilakukan lagi sampai user mengubah suatu gitu. Misal kalau saya geser-geser kan terlihat di layarnya sedikit nge-glitch gitu atau sedikit noisy gitu lah sebutannya. Kalau dalam game tidak akan karena sudah dikomputasi dan disimpan dalam sebuah penyimpanan datanya gitu. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Sedikit modal dari saya agar kalian bisa bersiap-siap dalam menerima pembelajaran dari saya gitu. Jadi sekali lagi ini mungkin materinya penampilannya terlihat agak menyeramkan, tapi saya janji saya tidak akan sampai seperti ini. Saya akan seperti ini aja sampai yang ini dan ini. Nanti akan saya jelaskan tentang image tekstur, procedural tekstur, dan animated tekstur, macam-macam lah. Nah, ini contoh animated tekstur.